Halo teman-teman semuanya. Nah, ini adalah part terakhir di chapter 4. Kita akan ngomongin ke comprehensive income atau other comprehensive income. Seperti janji saya kemarin, kita akan bahas ini. Dan kenapa saya bikin ini menjadi satu part yang berbeda? Karena supaya nanti untuk pemahamannya akan jauh lebih gampang. Karena kan income statement itu bagian sendiri. Dan ini jujur untuk sekarang, untuk IFRS ini adalah topik baru gitu ya, comprehensive income. Nah, dan dia nanti akan banyak kepake ketika nanti kalian udah mulai masuk ke depreciation dari impairment atau revaluation dari fixed asset, terus ngomongin nanti mengenai investment, ngomongin mengenai kamu menerbitkan sekuritas untuk financing kamu, itu banyak ngomongin areanya si comprehensive income ini. Nah, makanya saya pisahin sendiri untuk partnya. Oke, berarti sekarang kita mulai ya teman-teman. Nah, comprehensive income itu apa sih? Comprehensive income itu adalah semua perubahan, ya, ini yang saya akan highlight, semua perubahan pada ekuitas selama periode tersebut, kecuali yang dihasilkan dari investment pemiliknya dan distribusi kepada pemiliknya. Jadi yang kalian highlight, pokoknya yang namanya comprehensive income nggak ada hubungannya sama si owner. Ya, nggak ada hubungannya sama owner. Jadi semua perubahan yang terjadi di equity pada periode tersebut, yang ngomongin periode tersebut, gitu ya, ngomongin satu periode, tapi bukan dari hasil si investor. Jadi kita nggak ngomongin si investornya. Contoh, apa sih yang masuk dalam comprehensive income? Nah, salah satunya itu adalah all revenue and gain, expenses and losses yang dilaporkan dalam income statement. Terus ada juga all gain and losses yang langsung bypass. Oke, bypass itu berarti nggak lewat ke income statement ya. Bypass itu berarti dia nggak lewatin income statement tapi berefek pada si equity-nya. Jadi yang namanya comprehensive income sama income statement sebenarnya dia satu kesatuan nih teman-teman. Ya, jadi sebenarnya income statement ini adanya di dalam comprehensive income. Oke. Nah, jadi yang bagian part besarnya itu sebenarnya comprehensive income. Di mana di dalam comprehensive income ada yang namanya income statement. Oke. Nah, jadi apa sih comprehensive income? Yaitu comprehensive income semua perubahan dalam equity selama periode untuk satu periode tertentu yang tidak dihasilkan dari investasi dan distribusi kepada pemiliknya. Di mana di dalamnya itu juga include adanya income statement. Oke. Nah, tapi juga ada yang tidak melalui income statement tapi terjadi untuk penambahan dan pengurangan dari si equity tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih dan bagaimana sih cara mereport si comprehensive income. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Oke. Ini income statement kan? Ini income statement yang sama seperti yang kita pelajari kemarin ya, yang sudah saya kasih catatannya sendiri. Oke. Income statement. Nah, income statement ini ada sales, operation expense, gross profit, terus habis itu income from operation. Kalau misalnya nanti ada ngomongin discontinued operation dan lain sebagainya, nah nanti akan menghasilkan yang namanya net income. Oke, setelah menghasilkan net income nanti akan ditambah atau dikurang ya, ditambah atau dikurang sama other comprehensive income. Tidak selalu ditambah. Maksudnya ditambah sini di apa ya? Kayak udah ada income statement ditambahin, tapi bukan berarti harus menambah. Ya, tidak selalu ada comprehensive income pasti menambah si net income. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi maksudnya di sini yang ditambah ini adalah supaya kalian nggak bingung ya. Jadi kamu udah punya income statement nih, ya, ditambahin sama other comprehensive income. Tapi sifat dari other comprehensive income itu tidak selalu menambah si net income ya. Jadi nggak selalu harus rumusnya, nggak selalu rumusnya kayak gini nih teman-teman. Wait, sebentar. Wait, laptop saya agak bermasalah nih sebentar ya. Oke, sudah. Nah,
Jadi nggak selalu net income ditambah dengan CI. Oke, nggak selalu gini rumusnya, tapi bisa aja net income dikurang dengan CI. Oke, comprehensive income. Atau saya mungkin lebih gampang supaya kalian nanti nggak salah-salah lagi ya. Rumusnya tidak selalu net income ditambah OC. Ya, bisa aja net income dikurang OC. OC itu apa? Other comprehensive income. Nah, other comprehensive income ada beberapa nih. Nah, di sini hanya dicontohkan 2. Terus habis itu dia bilang tulisnya plus others gitu ya. Plus others itu banyak sebenarnya teman-teman. Nah, kalau kamu baca banyak banget ada beberapa chapter yang akan kita pelajari, tapi juga nanti mungkin kalau kamu mau tahu lebih lanjut apa aja itu ada di PSAK-nya atau IFRS-nya. Oke. Nah, yang pertama yang akan saya coba jelasin itu adalah unrealized gain and loss on non-trading equity. Oke. Jadi ini maksudnya contohnya kalau kamu beli saham terus kamu kategorikan sebagai AFS, available for sale. Nah, nanti biasanya AFS ini kan bakal dicatat sebagai fair value atau nilainya dicatat di nilai fair value. Nah, ketika kamu adjust kan kamu adjust harga beli dong yang ngasih harga beli kepada fair value. Nah, misalnya fair value ini kan bisa aja naik, yang namanya fair value ya bisa aja naik, bisa aja turun ya nggak sih? Nah, ketika naik akan mengakibatkan adanya gain. Oke, di sini saya lanjutin. Kalau naik akan ada gain. Kalau misalnya contohnya fair value-nya ternyata lebih tinggi dibandingkan harga beli kamu, berarti kamu menghasilkan gain. Tapi kalau misalnya ternyata fair value-nya lebih rendah dibandingkan harga beli kamu, berarti kamu menghasilkan yang namanya loss. Nah, gain or loss dari AFS itu nanti akan dimasukin ke dalam OCI. Ini salah satu contohnya. Oke. Nah, terus habis itu ada lagi transaction gain or loss on foreign currency. Jadi misalnya kamu menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang lain, biasanya nanti kamu harus melakukan translation. Misalnya contohnya gini, kamu adalah perusahaan di Indonesia, tapi kamu melaporkan dengan USD. Oke, jadi nanti akan ada tuh dari translation dari rupiah Indonesia ke USD. Nah, yang namanya foreign currency itu kan pasti naik turun ya nggak sih? Nah, kalau misalnya ada gain, ada loss dari si translation foreign currency ini, itu juga masukin ke OCI. Ya, habis itu ada plus others. Others ini banyak, ada yang ngomongin pensiun. Sebentar, karena udah banyak coret-coretnya. Others ini bisa ngomongin pensiun. Oke. Ngomongin pensiun, ngomongin apa? Impairment. Bukan impairment, revaluation. Revaluation. Oke, ngomongin revaluation dari fixed asset. Kita akan ngomongin ini nanti di pertemuan ke-8 kalau nggak salah. Pertemuan ke-8 atau ke-9 kita nggak akan ngomongin si revaluation ini. Nah, dan banyak lagi sih sebenarnya ada comprehensive income. Dan nanti ada comprehensive ini akan dilaporkan juga ke dalam equity. Jadi dia akan dimasukin ke dalam equity. Ya. Jadi kalau misalnya andaikan contohnya nih ya, si net income ini akan masuknya ke RE kan. Dia nanti akan arinya ke RE. Oke. Nah, si other comprehensive income akan masuknya ke AOC, accumulated other comprehensive income. Di mana posisinya sama kok, sama-sama di dalam equity, ya. Tapi beda tempat. Kalau net income akan masuk ke RE, kalau misalnya other comprehensive income akan masuk ke other accumulated other comprehensive income. Karena sifat AOC itu adalah accumulated. Dan dia karena dia dilaporkan di dalam apa namanya di dalam equity other comprehensive income, accumulated comprehensive income, dia tidak akan di closing, ya. Jadi dia nggak akan ada closing entry-nya. Closing entry hanya terkait dengan net income tetap. Other comprehensive income tidak pernah di closing, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang udah kalian tahu kalau ternyata ada juga other comprehensive income, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oops, kenapa bisa lagi?
Oke, kita lanjut. Ada 2 cara untuk melaporkan comprehensive income. Sorry, ada 2 cara. Yang pertama itu caranya dia adalah pakai one statement. Yang kedua itu adalah pakai two statement. Apa bedanya sih? Kita langsung lihat ke contoh aja ya, supaya lebih gampang. Oke, kita lihat ke contohnya. Nah, ini adalah contoh dari one statement. Contoh one statement nanti di awal, ini kan nama company-nya, ya nggak sih? Nah, di awal kamu akan tulisnya bukan income statement, tapi statement of comprehensive income. Ini adalah pendekatan one statement. Jadi, nanti kamu akan tulis COGS-nya, sales revenue-nya, COGS-nya, ngitung gross profit, operating expense. Nah, dapat kan yang namanya net income nih. Net income-nya nih, dapat ya. Net income-nya 110. Oke. Nah, net income nanti baru ditambahin. Oke. Di sini kasusnya unrealized gain nih ya. Ditambahin sama unrealized holding gain. Oke. Ditambahin nih. Ini part-nya dari OCI. Ini part dari net income. Ada 2. Di sini part 1 itu net income, income statement. Yang part 2 itu adalah comprehensive income-nya. Tapi dalam satu kesatuan statement yang sama. Oke, dalam satu kesatuan statement yang sama, yaitu comprehensive income. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi teman-teman dan yang perlu diingat, yang namanya other comprehensive income atau comprehensive income akan selalu dicatat net of tax. Ya, dia akan selalu dicatat net of tax. Nggak mungkin dia dicatatnya masih bruto. Ya. Nah, di sini baru nanti yang namanya income statement ditambah. Ya, di sini ditambah sama si unrealized holding gain 30.000. Nah, nanti akan menghasilkan 140. 140 ini adalah comprehensive income. Dicatatnya sebagai comprehensive income. Oke. Nah, tapi ada kekurangan, ada kelebihan nih yang dari yang namanya one statement approach. Kelebihannya kita nggak perlu bikin statement baru, ya, do not require to create a new financial statement karena dia udah di dalam satu statement yang sama. Walaupun di sini ada 2 part, 1, 2 gitu ya. Nah, tapi ada juga disadvantage-nya atau kekurangannya, yaitu bahwa net income jadinya ngeblur atau net income jadinya bias. Hanya dia dianggap sebagai subtotal. Nah, karena ini kan, ini nanti bakal dikerjain lagi gitu kan ya. Makanya dia cuma dianggap subtotal, padahal kita juga butuh yang namanya net income. Oke, kita butuh yang namanya net income untuk kita ngambil keputusan. Ya, jadi di sini ada keuntungannya, kita nggak harus bikin statement yang beda, jadi tetap statementnya akan ada 5 gitu ya. Nah, cuma disadvantage-nya adalah kita harus nyari dulu nih net income-nya mana gitu ya. Nah, dan beberapa laporan keuangan yang sebenarnya itu juga pakainya sistem si one approach. Nanti saya kasih lihat habis ini ya, sambil untuk memberikan contoh dalam laporan keuangan asli itu kayak gimana gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke sistem kedua atau pendekatan kedua. Kita akan lihat yang two approach. Two statement approach. Nah, di sini ada two statement nih. Oke. Oh, itu bentar. Oke, di sini ada two statement. Nah, two statement gimana? Yang satu statementnya itu adalah income statement. Ini statement satu. Nah, jadi dia ada JILSPA, dia ada income statement untuk periode kapan. Nah, ini satu statement nih teman-teman, satu statement berdiri sendiri. Dan nanti akan ada statement kedua, yaitu comprehensive income statement. Nah, ini statement kedua. Dan ini terpisah ya guys, beda sama tadi. Kalau tadi kan dijadiin satu, sekarang terpisah. Jadi sekarang ada comprehensive income statement. Walaupun ada tetap net income. Ya, net income tetap ada nih, ngambilnya dari sini. Oke. Tapi dia ada dua, dia ada dua statement yang berbeda. Terus nanti dia baru masukin OCI-nya, unrealized gain-nya, 30.000.
Oke, jadi dapat comprehensive income. Sebenarnya sama sih tujuannya adalah untuk nyari si comprehensive income. Ya, tapi dia menggunakan pendekatan dua statement yang berbeda. Nah, kalau misalnya jujur saya baru pernah ngelihat yang pakai one approach statement. Belum pernah ngelihat yang pakai two statement. Ya, tapi bukan berarti nggak ada, mungkin aja ada, tapi mungkin saya nggak ngelihat semua laporan keuangan gitu ya. Bisa jadi ada sih. Oke, nah sekarang statement of equity. Nah, sekarang gimana sih cara bikin statement of equity? Statement of equity, kalau kemarin kan ada statement of return earning ya. Statement of return earning kan berarti return earning awal ditambahin net income ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bagaimana sih nyusun statement of equity? Oke, require in additional to statement of comprehensive income ya. Jadi kita bikin apa namanya kayak tambahan lah ya, cuma just information gitu. Nah, statement of equity biasa consist atas share capital. Share capital dulu yang pertama kamu tulis. Jadi kalau misalnya ada share capital ordinary, ada share capital preference, kamu tulis dulu semuanya. Baru nanti share premium, ya ini yang kedua. Share premium ordinary, share premium preference gitu ya, masing-masing gitu. Oke. Nah, nanti baru return earning. Nah, return earning ini yang sudah ending. Oke, ending RE. Yang sudah ditambahkan RE awal ditambahin net income. Oke. Terus kalau misalnya ada adjustment dan lain sebagainya, silahkan di adjustment dulu. Nah, terus kalau ada dividen juga silahkan masukin ke return earning dulu ya. Nah, nanti baru ada nih yang baru. Accumulated Other Comprehensive Income atau sering disingkat AOC. Nah, nanti OC yang tadi ada di Statement of Comprehensive Income atau di mau dia pakai one approach atau dia pakai two approach, nanti yang bagian other comprehensive income nggak ditutup. Jadi dia nggak masuk ke RE. Ya, sekali lagi, kan tadi ada dua versi. Ada yang versi pakai satu statement, ada versi yang pakai dua statement kan. Mau versi satu statement atau dua statement, bagian yang other comprehensive income dia tidak masuk si RE. Jadi yang tadi angka 30.000, kalau kamu bingung 30.000 dari mana, kamu boleh back lagi lihat angka 30.000-nya di mana. Si 30.000 itu tidak akan masuk ke RE. Di si 30.000 itu akan masuk ke sini, ke other comprehensive income. Ya. Oke, yuk sekarang kita lihat bagaimana pembuatannya. Oke, di sini oke, kita skip aja. Nah, kita langsung lihat ke contohnya. Oke, mungkin ini agak enggak, nah supaya gampang ya lihatnya, supaya kita benar-benar bisa step by step. Oke, ini beginning balance. Beginning balance-nya itu adalah 410.000 di mana 50.000-nya itu adalah return earning, accumulated comprehensive income atau AOC itu adalah 60.000, terus itu ada share capital ordinary. Oke. Nah, karena share capitalnya tidak ada perubahan, kita tinggal turunin aja dengan angka yang sama. Nah, AOC-nya awalnya 60.000, tapi ternyata tahun tersebut 2019 ada AOC 30.000 tambahan. Berarti sekarang AOC-nya adalah 90.000 ya. Ingat ini sifatnya kumulatif. Oke, sorry. Ya, kumulatif ya kan. Nah, habis itu return earning awalnya itu dia punya 50.000. Oke. Terus ternyata periode 2019 nah ada net income nih. Ini net income ngambilnya di IS ya, income statement. Ini ngambilnya juga sama sih. Bukan di IS, ini di comprehensive income. Comprehensive income statement. Oke. Comprehensive income statement ini ngambilnya di income statement. Nah, terus ternyata dia ada bayar dividen. Ini dividen. Dividennya 10.000 sehingga return earning-nya tinggal 150. Nah, ini tinggal di bypass aja ya, teman-teman. Oke, saya hapus dulu yang lainnya supaya enak melihatnya. Nah, ini tinggal di bypass. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sehingga totalnya jadi 540. Oke.
Nah, ini detailnya nih. Detail anggapannya kayak account-nya lah ya supaya gampang. Oke. Nah, nanti kamu boleh statement of equity ada yang bikinnya begini, ada yang bikinnya bentuknya nah begini. Oke. Ada yang bentuknya begini, ya mungkin yang seperti kalian tahu begini ya bentuknya ya. Tapi ada juga yang bentuknya seperti tadi gitu. Nah, biasanya kalau yang ini nanti dia akan terlihat di bagian statement of financial position di bagian yang equity. Oke. Oh ya, ini statement of financial position. Tadi statement of equity changes, sorry. Oke. eh Kayaknya cuma itu doang sih yang perlu saya highlight. Nah, kan benar. Sudah selesai. Oke, sekarang saya akan coba pindah dan memperlihatkan kepada kalian gimana sih contoh laporan keuangan yang sebenarnya. Karena kemarin kan saya udah janjiin ya, tapi belum saya kasih lihat. Nah, ini termasuk saya, karena di video saya juga udah ngebahas statement of financial position, statement of cash flow. Kalian coba baca di prinsip akuntansi 2. Nah, sekarang saya kasih lihat untuk statement yang asli kayak gimana. Sebentar ya, saya pindah dulu. Oke, teman-teman, ini adalah contoh dari laporan keuangan yang diterbitkan sama PT S Hardware. Ya, ini PT S Hardware. Dia tahun 2018-2017 punya Consolidated Financial Statement. Nah, ini yang saya contohkan. Terus kita coba lihat yuk isinya apa aja. Ops, ininya saya hapus dulu. Oke. Sebentar. Nah, ini adalah surat pernyataan direksi, ya surat pernyataan direksinya, alamat dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin nanti kalian akan masuk di pelajaran audit, akan ada pertanyaan, ada laporan audit independen. Ya, ini adalah kerjanya si audit eksternal. Oke, dia akan melampirkan, kalau misalnya biasa laporan perusahaan TBK, pasti dia melaporkan laporan audit independennya, ini biasanya KAP. Oke, wah biasanya ini pasti KAP, tapi saya nggak tahu ini KAP-nya siapa ya, karena saya bukan audit gitu ya. Saya nggak ngeh itu siapa. Karena kadang-kadang ada juga yang namanya bahasa Inggris, misalnya kayak EY, atau KPMG, atau PwC, tapi ketika di Indonesia, ternyata dia punya nama Indonesia yang lain gitu ya. Jadi saya nggak ngeh, karena saya juga bukan di audit. Nah, nanti di sini, di surat keterangan ini, kalian akan dapat opini. Oke, kalian bisa baca si opininya audit. Oke, auditornya itu ngomonginnya opininya apa sih gitu. Nah, di sini nih. Ini yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Oke. Nah, saya nggak akan bahas opininya bagaimana si auditor ini terhadap uh, laporan NCS Software, karena saya nggak mau ngebahas masalah auditnya juga. Jadi kita langsung loncat ke statementnya. Oke. Di sini ada Statement of Financial Position tahun 2018 dan tahun 2017. Jadi teman-teman, karena yang saya ambil sebenarnya statement 2018. Nih ya, tuh. Nah, karena saya ambil 2018, dia pasti mencantumkan tahun sebelumnya. 2018 pasti mencantumkan 2017. Jadi kalau misalnya nanti kamu bikin laporan nih, contohnya kamu mau skripsi, ya, atau kamu mau bikin penelitian. Terus kamu mau nyari data tahun 2017, 2018, 2019. 2020 deh anggapannya ya. Jadi kamu tinggal cukup ngambil 2020 karena di dalam 2020 pasti udah ada 2019 dan kamu tinggal ngambil 2018. Jadi kamu cukup ngambil 2 statement tapi kamu udah punya data 4 statement. Ya kecuali nanti ternyata kamu ada average. Jadi kamu harus ngambil angka di bawah dari 2017. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kamu cukup ngambil misalnya kamu pakai 4 tahun, sebenarnya kamu tinggal ngambil 2 tahun aja bisa kok. Karena kan tapi kamu ngambil angka yang gede ya, kayak 2020 sama 2018 gitu. Karena di dalamnya pasti ada 2019 dan 2017. Oke. Nah, terus ini aset, sama kayak yang kemarin kita bahas, asetnya itu ada current aset, ada non current aset. Karena sebenarnya si apa namanya ya, si IFRS tuh nggak mensyaratkan bentuknya harus seperti apa. Jadi sebenarnya boleh aja si perusahaan bikin seperti apa. Kebetulan perusahaan ini atau si software pakainya masih konsep yang lama gitu ya. Nah, terus kita lanjut. Oke.
Kita lanjut. Oh, sebentar, saya agak mengingatkan sedikit. Di sini ada catatan notes. Nah, ini ada kode-kode dan lain sebagainya kan ya di samping sini. Nah, ini adalah nanti untuk mempermudah kamu untuk mencari catatan atas laporan keuangannya, notes of financial statement-nya. Contohnya, kas dan setara kas dia akan dicatat di notes nomor 4, 32, dan 33. Oke, habis itu piutang usaha dia akan dicatat di nomor 5 sama 32 gitu ya. Nah, nanti kamu tinggal cari deh di bawah. Oke. Terus kita lanjut ke liability-nya. Nah, liability-nya juga dicatat jangka pendek, jangka panjang ya. Kalau di sini dicatatnya current, current dan non-current. Oke. Equity-nya, nah kita ngebahas sedikit mengenai si equity-nya nih, karena tadi barusan aja kan kita ngomongin itu. Nah, ini bagian equity-nya, dia punya capital stock, oke. Habis itu dia ada treasury, oke, tambahan modal di store, habis itu efek dari ada return earning-nya, efek equity dari si subsidiary. Nah, nanti kita akan ngomongin ini lebih lanjut ya, teman-teman. Oke, nah ini adalah bagian dari si equity-nya. Oke, nah kalau misalnya di sini nggak ada other comprehensive income, berarti kita bisa nyari tuh. Sebenarnya ada comprehensive income-nya ngumpet di mana? Nah, mungkin ada di salah satu di notes yang ini. Oke, nanti kalian tinggal cari aja. Nah, terus saya mau ngasih lihat ininya, income statement. Di sini dia bikinnya itu adalah laporan laba rugi dan nih, kalau misalnya bahasa Indonesianya ya, laporan laba rugi. Bentar, saya tandain. Wait, kok pindah lagi? Bentar. Oops. Oke. Nih, di sini. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya atau Consolidated Statement of Profit and Loss, ini ngomongin income statement, and other comprehensive income. Nah, dia berarti bikin satu statement, oke? Karena di situ udah dikasih tahu tuh semuanya. Nah, kita lihat satu statement atau bukannya dari sini, teman-teman. Oh, kenapa ini nggak hilang? Bentar. Oke. Nah, ini dia pakainya itu adalah yang one statement. Oke. Dia nggak bikin dua statement yang terpisah, dia gabungin jadi satu. Nah, ini kan kamu ngitung nih, sales, habis itu dapat gross profit, operating, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini, profit for the year, laba tahun berjalan. Oke. Nah, ini kita ngomongin net income. Ya, ini kita ngomongin net income. Nah, setelah itu, nanti baru net income kita tambahin tuh sama other comprehensive income. Di sini dia mengukurnya itu cuma ada 1, 2 ya. Nih, di sini ada pengukuran kembali atas program imbalan kerja. Ya, terus sama pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program kerja. Nah, ini ditambahin. Oke. Nah, ini bagian OC-nya. Oke, ini bagian OC-nya. Terus setelah bagian OC, nah nanti baru nih ada yang namanya total comprehensive income for the year. Oke, total comprehensive income for the year. Ya, nanti baru deh diatribusiinnya ke si owner, oke, sama si non-controlling. Ya, terus nanti kita lihat apakah dia ada ngitung EPS. Oke, nah di sini ada ngitung basic EPS. Istilahnya di sini ngomongnya basic. Kenapa? Karena nanti kita akan ngomongin ternyata ada basic EPS, ada diluted EPS loh. Kita ngomonginnya nanti di awal inter 2. Ya, kita pasti akan ngomongin itu. Nah, ini sedikit review mengenai si statement-nya. Oke, nah ini adalah statement of equity changes. Ya, terus ini statement of cash flow. Saya nggak terlalu banyak. Nah, ini adalah mulai ke
catatan atas laporan keuangan atau NOS itu Consolidated Financial Statement. Oke, ini adalah contoh dari laporan keuangan yang asli, teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan atau jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan melalui forum atau juga boleh melalui komen di bawah ya, teman-teman. Oke, jadi saya pikir kira-kira sampai di sini dulu untuk tambahan informasinya. Nanti kita akan mulai lagi di chapter selanjutnya yaitu chapter piutang atau receivable, habis itu nanti ada inventory ya. Oke, thank you ya teman-teman untuk apa ya namanya? Untuk mau mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya coba bagikan kepada kalian bisa bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Oke, thank you guys.